Kita akan praktek kapasitor, yaitu untuk percobaan 2, rangkaian pengisian dan pengosongan. Untuk merangkai ini, kita pastikan dulu tegangan dari kapasitornya adalah 0, dengan cara yaitu kita menghubung singkat terminal positif dan negatif dari kapasitornya. Dengan cara kita ambil salah satu kaki kabel yang dimulti, kemudian kita hubungkan. Ya, kita hubungkan kapasitornya seperti ini antara positif dengan negatifnya. Kemudian baru kita pasang ke rangkaian. Seperti gambar ya. Pasang ke rangkaian. Yang positif yang hitam, yang negatif yang ada tanda minusnya. Yang negatif ke sini terhubung ke resistor. Agak kuat. Ya. Kemudian yang negatif kita sambung terlebih dahulu. Nih. Ke kaki 2 resistor. Sementara yang saklar kita tidak menggunakan saklar, saklarnya kita ganti hanya dengan kabel ini saja, kabel yang dari positif baterai. Jadi nanti Anda akan mengukur berapa detik ke berapa, kemudian berapa tegangannya. Jadi kita butuh 1 HP sebagai stopwatch untuk menghitung waktu sesuai dengan pengisian kapasitornya. Jadi nanti yang stopwatchnya nanti akan kita tekan mulai pada saat yang kabel yang positifnya ini, positif dari baterai terhubung ke positif kapasitor. Oke, kita mulai hitungan ketiga ya. Jadi hitungan ketiga nanti silakan Anda hubungkan yang kabel ini positif ke kaki. Untuk mengukur tegangan dari pengisian dan pengosongan dari kapasitor ini kita butuh multinya kalau bisa sudah Anda pasang saja seperti ini dengan kabel ujung-ujung merah dan ujung hitamnya. Silakan ditancapkan ke yang merah ke positif kapasitor. Kemudian yang hitamnya ke negatif kapasitor. Usahakan jangan sampai ada yang terhubung. Jadi tempatkan di bawah aja. Oke. Ini ya. Kemudian nanti pada saat kita akan menghubungkan, ini berarti kan multinya sudah standby dengan posisi DCV ya. DCV 10 aja dulu kita buat. Yang penting kita ukur dulu baterainya. Kalau baterainya 12 itu 12. Tapi kalau seandainya baterainya 10 cukup dengan 10 saja. Cuma biasanya kalau untuk sampai 12 dia itu agak lama prosesnya. Jadi kita staykan dulu aja di yang 10. Kemudian nanti Anda siapkan HP untuk merekam 1 sama stopwatch 1, karena kita akan melihat perubahan dari tegangan dan waktu dari multinya, waktu dari kapasitornya yang mulai mengisi, kemudian tegangannya pada saat dia proses pengisian. Ini sudah di DCV, kemudian ini sudah kita standbykan juga stopwatch. Agak silau. Gimana itu supaya dia nggak silau ini? Silau. Ini kayak. Oh, ini baru nggak silau. Kita pakai gini aja kali ya. Oke. Sekarang kita akan mulai mau melakukan pengukuran yang sudah disiapkan. Ini multi yang sudah terhubung kabel merahnya ke positif kapasitor dan kabel negatifnya yang hitamnya ke negatif kapasitor. Kemudian kita juga sudah standbykan stopwatch. Kemudian selektor multi sudah di DCV. Di sini saya ambil yang 10 saja dulu. Ininya dipaskan. Paskan dia, pastikan ininya 0 ya. Jadi dengan cara diputar. Diputar dia sampai dia posisinya 0. Pakai obeng trim aja. Tuh, dah. Oke. Nah, ini sudah 0 ya. Sudah 0.
Yang saklar yang digambar itu kita ganti dengan kabel ini saja. Kabel yang dari positif baterai. Nah, oke, pada saat kabel positif baterainya mau ditancapkan, maka stopwatchnya harus kita aktifkan. Dan posisikan kamera Anda nanti untuk merekam tegangannya sama stopwatchnya karena pergerakannya cepat. Sehingga kalau kita baca itu agak susah. Jadi bacanya nanti pada saat datanya sudah kita tempatkan. Oke, kita mulai dari hitungan ketiga. Anda pasang yang positif dari baterai ke positif kapasitor. 1, 2, 3. Pasang ke. Oke. Sekarang kita lihat itu stopwatchnya sudah bergerak, tegangannya belum bergerak. Tegangan kalau mau bergerak, kalau pergerakannya selalu kecil kita ubah aja ke bawah ke selektor yang 2,5. Ini sepertinya kapasitornya. Ini selektornya tadi nggak pas ini. Iya, naiknya tapi yang nolnya kurang ya. Nolnya pada saat saklarnya 2,5 tadi nggak pas nol itu berarti dia maju ke bawah. Ke bawah lagi ya. Berarti ini diperhatikan bahwasanya kalau selektor tadi 10 itu nolnya sudah pas tapi 2,5 dia agak ke bawah. Jadi pastikan alat ukur yang kita gunakan itu kondisinya dia bagus. Kalau ini alat ukurnya kurang akurat. Oke. Jadi ini kita lihat ini sudah 52 detik. Pergerakannya ini menggunakan selektornya 2,5. Nanti kalau udah dekat-dekat ke angka 250 ya di jarumnya, nanti kita ubah dia ke posisinya 10. Kapasitornya tergantung dari lama mengisinya atau lambat pergerakan jarumnya ini, itu tergantung dari besarnya nilai kapasitor yang kita pasang sama nilai resistornya. Semakin besar nilai resistor dan kapasitor yang kita pasang, maka pergerakannya akan mengisinya, proses pengisiannya akan semakin lama. Begitu juga nanti pengosongannya juga akan lama. Tetapi nanti kalau semakin sedikit yang kita pasang atau kecil nilainya, maka nanti pengisian dan pengosongannya juga prosesnya akan cepat. Dan ini sudah 1 menit, kita lihat ini pergerakannya apanya baru 40, 50, 60 bagi 100 berarti baru 0,6 volt. Ini harus diperhatikan karena ini datanya mau kita ambil. Sebetulnya Anda juga bisa ubah ya, kalau seandainya pergerakannya lama seperti ini kan resistornya kita pasang sekarang itu kan adalah kuning, ungu, kuning. Berarti 470 kilo ohm. Bisa Anda ubah saja yang kuning warna ketiga ini menjadi oranye supaya dia pergerakannya agak cepat. Kalau ini agak terlalu lama dia. Jadi terlalu lama, kita usahakan nanti mengambil datanya cukup 10 menit saja. Jadi berapa tegangan yang didapatkan maksimalnya hanya itu saja walaupun dia tidak sama dengan baterai. Jadi 10 sampai 20 menit lah paling lama. Oke. Ini saya stop aja. Kita anggap ini sudah 10 menit ya. Kita anggap ini sudah 10 menit. Kemudian nanti kita hentikan stopwatchnya. Yang untuk baterainya tidak usah dicabut terlebih dahulu. Jadi dibiarkan saja. Jadi kita hentikan saja stopwatchnya. Saya anggap di sini sudah 10 atau 20 menit. Nah, saya hentikan di sini. Kita hentikan. Kemudian nanti kita akan masuk ke proses pengosongan yang untuk percobaan yang berikutnya. Jadi ini nanti data ini Anda isi sesuai dengan berapa tegangan yang terukur, kemudian berapa menit keberapanya. Ini diisi menit saja. Tapi ini kayaknya sepertinya diisi detik ya, detik. Ya, oke, tak apa-apa. Kemudian yang untuk pengosongan percobaan 3 yang gambar tadi itu kan stopwatchnya sudah kita hentikan. Kita hentikan, kalau enggak dia seperti ini saja ya. Jadi memang agak lambat aja kita ambil. Ini 60. Kalau seandainya memang agak cepat, misalnya oranye kita ganti, itu Anda boleh mengganti ininya dalam detik, dalam menit. Jadi misalnya 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, terserah Anda. Yang penting dia berurutan intervalnya sama. Kalau seandainya nanti yang resistornya ininya yang kita ganti. Kemudian kita akan masuk kepada pengosongan. Untuk pengosongan, caranya kita hanya dengan melepaskan positif baterainya.
pengosongan. Buka yang job pengosongan. Ini dia. Untuk pengosongan itu caranya di sini adalah ini adalah V maksimum pada saat kita mulai lepaskan dari baterainya, dan ini pada saat kita lepaskan itu stopwatchnya juga harus kita aktifkan. Ini kita reset dulu dianya, kemudian kita jadikan kembali dia 0, kemudian kita akan mencoba yang untuk pengisian VC pada saat keadaan 0 detik. Itu adalah VC pada saat awal pertama kali kita lepas yang kabel positif dari baterainya. Oke, kita akan mulai. Jadi kabelnya mau dilepas, stopwatchnya kita nyalakan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Nah, ini sudah mulai. Ini kabelnya sudah kita lepas. Supaya lebih aman, ini kabelnya ditempatkan saja di sembarang titik yang tidak terhubung. Oke, kita tempatkan sembarang titik yang tidak terhubung. Terus kita lihat di sini, itu dia mulai tegangannya berkurang. Jadi kita ambil juga datanya, itu sekitar 10 sampai 20 menit juga. Berapa tegangannya nanti yang dihasilkan itu kalau tidak sampai 0 itu tidak ada masalah. Sama juga dengan pengisiannya. Kalau tidak sama dengan baterai tidak ada masalah juga, yang penting dia sampai 20 menit lah rata-rata yang ambil datanya. Baik pengisian maupun pengosongan. Ini kalau kita lihat di sini, itu tegangannya semakin lama itu semakin turun. Jadi data ini yang Anda rekam sehingga nanti memudahkan Anda mengambil interval waktu sama tegangannya yang dibaca di multi. Jadi tinggal di foto aja ya, atau di screenshot ini detik keberapa atau ini menit keberapa. Kalau datanya 20 menit berarti diambil saja datanya per menit ya, 1 menit, 2 menit, 3 menit sampai, jadi nanti akan ada 20 data nantinya. Yang perlu Anda perhatikan, usahakan jangan pergerakannya terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang nggak bisa datanya kita baca. Minimal tahanan dari ohmmeternya, yaitu kita pakai itu adalah warna ketiganya oranye atau enggak kuning. Terserah nilai yang awalnya berapa. Oke, ini kita anggap sudah 20 menit ya, jadi kita hentikan saja. Kita hentikan. Berarti percobaan kita sudah selesai. Jadi Anda silakan mencatat data kemudian menganalisis datanya.